Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif SPD SD. Saya adalah guru di SD Negeri Kuto Tanjung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Hamzah Wadi. Pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu SD Negeri Kuto Tanjung. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menikmati. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Ya, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya, semuanya sehat kan? Sehat. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Saya minta kepada salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Semuanya masuk hari ini? Masuk. Ya, Pak cek dulu ya. Ana Sapitri. Saya Pak. Asisa Sakira. Saya Pak. Dini Muzairin. Saya Pak. Andini Canesa Antoni. Saya Pak. Alfanza. Saya Pak. Raka Ardiansa. Saya Pak. Rija Putila. Saya Pak. Sidar. Saya Pak. Sika Melati Susiana. Saya Pak. Suci Dea Apira. Saya Pak. Kita nyanyikan lagu dulu ya, untuk semangat kita pagi hari ini. Pak minta satu yang jadi dirjen. Ini silakan. Ya. Semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Kalau kewajiban anak-anak seperti kamu apa? Belajar. Hak kamu dengan orang tua apa? Mendapatkan pada ya, kemudian makan, apa lagi? Minum.
kemudian mendapatkan pendidikan. Kamu mendapatkan pakaian ya dengan orang tua. Bagaimana dia mencari makanan? Apa pakaian tersebut? Dengan uang. Uang itu didapat dari mana? Kerja. Dengan kerja. Berarti berusaha. Ya, coba kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Petani ya, di sawah. Kalau yang ini? Peternak Kalau yang ini? Jual asongan ya. Ya, jual asongan. Kalau yang ini? Jual keliling ya. Yang ini? Buat kerajinan. Kalau yang ini? Rambut. Ya. Nah, dari inilah yang akan kita pelajari nanti. Jadi orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka bekerja dan berusaha. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2 mengenai udara bersih bagi kesehatan. Subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Ya. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua IPS. Yang akan kita laksanakan yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari teks bacaan ke dalam aspek apa, ya, di mana, kapan dan siapa dan bagaimana. IPS materinya mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia hari menanam pohon mampu menulis informasi ke dalam peta pikiran yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana dengan benar. Kemudian ya, dengan membaca teks hari menanam pohon, kamu mampu melengkapi peta pikiran. Ya, peta pikiran berdasarkan informasi dari hasil pengamatan yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana dengan tepat. Kemudian untuk IPS dengan menonton video, kamu mampu menentukan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya dengan tepat ya. Kemudian dengan melakukan pengamatan video dan teks bacaan jenis-jenis usaha, kamu mampu menyebutkan jenis-jenis usaha dengan baik dan benar ya. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama mengamati ya, baik mengamati video maupun mengamati teks bacaan. Kemudian kamu menanya, kemudian mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasikan. Jadi kamu nanti akan memaparkannya ya. Dan terakhir kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk supaya ya tercapai kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, sikap yang harus diutamakan yang pertama adalah disiplin ya dalam belajar serta tekun dalam mengikuti tahapan pembelajaran pada hari ini. Jadi sikap itu harus kita miliki ya. Itu jadi duduk dengan baik supaya apa? Tercapai kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Kamu baca teks ini ya. Nah, baca dulu. Beri waktu 2 menit ya. Sudah semua bacanya? Sudah. Kalau sudah, coba kamu tandai hal-hal penting di dalam teks tersebut di garis bawah ini saja.
ya bacaan ya di pena ya di garis bawah yang penting. Silakan. Depannya ya. Yang bacaan teks hari menanam pohon. Ya. Di garis bawahnya saja. Sudah? Sudah. Sudah minum kopi? Ya. Sekarang kerjakan kali ini ya. Nah, yang ini ya. Ya. Tuliskan nama kelompoknya ya. Nama kelompok ini saja ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Ya. Kelompoknya yang ini 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nó cơ mà ơi. Sudah semua kerjanya? Sudah. Ya, kalau sudah, Pak minta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk memaparkan hasil kelompoknya di depan kelas. Ayo, siapa yang maju? Silakan. Ya, ini kelompok ini dulu ya. Ya, ini kelompok 2 ya. Ya. Perhatikan semuanya, kelompok 2 akan memaparkan hasilnya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya mau memaparkan hasil kerja kami, kelompok kami. Jawabannya,
1. Kapan hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November? 2. Apa yang dilakukan? Mencangkul tanah. 3. Di mana kegiatan dilaksanakan? Kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. 4. Siapa yang melakukan? Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. 5. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. 6. Mengapa kita harus menanam pohon? Supaya kelestarian lingkungan terjaga dengan ketersediaan oksigen berlimpah. Sekian dari kelompok kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, Pak. Silakan. Menurut pendapat saya, jawaban dari apa yang dilakukan itu kurang tepat karena jawabannya tidak ada dalam bacaan yang paling sesuai itu menanam pohon. Terima kasih atas tanggapannya. Memang benar, tapi isi tadi itu menurut teman kami mungkin dia terfokus pada gambarnya. Ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain yang menanggapi? Tidak ada? Hah? Sudah kan? Berarti yang pertanyaan apa-apa yang akan dilakukan yaitu menanam pohon ya. Jadi temanmu tadi mengisi bahwa mencangkul tanah ya, karena mencangkul tanah itu tidak ada dalam bacaan, hanya ada di dalam gambar ya. Baiklah, masih ada yang ingin menanggapi? Tidak. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham? Paham ya. Kalau paham, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya tentang muatan IPS ya, muatan IPS. Coba perhatikan. Jadi di materi bahasa tadi sudah kita laksanakan ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang muatan IPS, yaitu mengenai jenis-jenis usaha masyarakat ya. Orang tua kita dapat beli baju itu karena mereka ada usaha yaitu bekerja baik di bidang pertanian ya maupun di bidang perdagangan. Kemudian mungkin ada juga yang di bidang jasa ya. Untuk melanjutkan materi berikutnya, ada baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu. Baiklah, ya silakan. Ya, tepuk semangat. Sekarang kegiatan berikutnya kalian menonton video tentang jenis-jenis usaha. Silakan kamu amati ya, silakan kamu amati. Yang penting silakan kamu catat di dalam buku. Ya, paham anak-anak? Kalau paham, ya ini videonya. Semua manusia melaksanakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi biasanya meliputi bidang non-jasa atau yang menyediakan barang. Ada pula bidang jasa yang menawarkan pelayanan. Kegiatan ekonomi bidang non-jasa, misalnya di bidang agraris,
peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi bidang jasa atau pelayanan, misalnya jasa pariwisata, jasa salon kecantikan, jasa kesehatan, dan jasa perbaikan alam. Jenis kegiatan ekonomi di bidang agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor ini biasanya terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Contoh hasil pertanian misalnya padi, jagung, umbi-umbian, kedelai, kacang tanah, sayur, dan buah-buahan. Ekonomi bidang peternakan. Peternakan adalah usaha budidaya hewan dan mengambil hasilnya. Contoh hasil peternakan yang dapat kita manfaatkan misalnya adalah daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil peternakan masyarakat. Yang pertama, memberi bantuan bibit unggul kepada peternak. Yang kedua, menyediakan pakan ternak yang bermutu, serta memberikan penyuluhan kesehatan hewan ternak kepada peternak. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Perikanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu marmer, batu, gamping, dan pasir. Contoh barang tambang sumber energi adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima, kegiatan ekonomi bidang kehutanan. Kehutanan adalah bidang kegiatan membuat, mengelola, dan misalnya kayu jati, kayu ranti, rotan, dan kayu uli. Selanjutnya yang keenam, kegiatan ekonomi bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen atau pengguna. Penjual akan memperoleh keuntungan berupa selisih harga pembelian dan harga penjualan. Perdagangan dapat dilakukan antar negara yang ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah yang kedua, industri sedang yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20 hingga 99 orang. Yang ketiga, industri kecil. Jumlah tenaga kerja di industri kecil adalah 5 sampai 19 orang. Dan jenis yang keempat adalah industri rumah tangga yang jumlah tenaga kerjanya adalah 1 sampai 4 orang. Contoh hasil bidang industri misalnya makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, garmen atau pakaian jadi, kerajinan, dan lain-lain. Dan jenis kegiatan ekonomi yang kedelapan yaitu bidang jasa. Kegiatan bidang jasa adalah kegiatan yang menawarkan layanan kepada konsumen atau pengguna. Contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa: salon cukur rambut dan penyedia fasilitas penginapan. Oke, kita sudah selesai belajar. Ya, baiklah. Siap? Ya. Ya, kalian sudah menonton video? Sudah. Asik nggak nonton video? Asik. Ya, sekarang dari video tadi ada yang ingin tanyakan? Ada. Ada, silakan. Guru termasuk jenis usaha di bidang apa? Ada yang teman-teman lain yang bisa jawab? Silakan. Saya Pak. Nah, silakan. Di bidang jasa. Iya, di bidang jasa. Berarti kalian sudah paham tentang jenis-jenis usaha di masyarakat. Ya, coba. Ya, kamu orang tuanya di bidang apa bekerja? Kerjanya apa? Petani. Berarti di bidang petani sawah. Ya, yang lain ada nggak yang di bidang jasa? Ya, ini anak
seorang guru. Ya, yang lain lagi. Anak pengusaha ada? Tidak ada ya, karena kita di daerah pedesaan. Jadi orang pengusaha tidak ada ya. Ya. Baiklah anak-anak, ya, kegiatan kita berikutnya yaitu mengerjakan LKPD. Ya, buka LKPD yang Pak berikan tadi ya. Silakan kamu kerjakan sesuai gambar itu kamu tuliskan usaha ya, asal jenisnya apa, jenis usaha apa, coba buka ya. Nah ya, jenis usahanya apa, kegiatan yang dilakukan itu apa ya, kemudian adakah kegiatan yang seperti gambar itu di desa kita ya. Nah, silakan dikerjakan. Sudah kerja kelompoknya? Sudah. Ya, kalau sudah, Pak minta perwakilan dari kelompok ya untuk menyampaikan hasil kerjanya. Ya, siapa yang ingin duluan? Saya, Pak. Nah, silakan maju. Ya, kelompok apa? Kelompok Pak. Ya, silakan maju. Ya. Baiklah anak-anak ya, tolong diperhatikan dan dengarkan, temanmu dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan ya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya kelompok 4, anggota kelompok 4 orang. Saya akan menyampaikan kegiatan per kelompok kami. 1. Jenis usaha perkebunan teh. Kegiatannya memetik teh. Adakah kegiatan ini di desamu? Tidak. 2. Jenis usaha peternak sapi. Kegiatannya memelihara sapi. Adakah kegiatan di desamu? Ada. 3. Jenis usaha pertanian sawah. Kegiatannya menjabut bibit. Adakah kegiatan ini di desamu? Ada. 4. Jenis usaha jasa. Kegiatannya membuat mobil.
Adakah kegiatan ini di desamu? Tidak. 5. Jenis usaha jasa. Kegiatannya memotong rambut. Adakah kegiatan ini di desamu? Ada. Jenis usaha pedagang. Kegiatannya jual beli. Adakah kegiatan ini di desamu? Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus kepada kelompok 4. Baiklah, demikian penyampaian dari kelompok 4 ya. Jadi sekarang silakan kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Saya Pak. Silakan. Apa alasan kelompok 4 mengatakan jenis usaha pada gambar 2 itu ada? Ya, silakan kelompok 4 menanggapi. Memang kegiatan itu tidak ada, tapi usaha peternakan itu ada di desa kita, yaitu kerbau. Ya, puas kelompok 2? Puas ya. Memang ya di desa kita itu tidak ada beternak sapi, tetapi adanya beternak kerbau. Jadi kalian semuanya sudah semua menyampaikan hasil kelompok masing-masing. Ya, sekarang masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Pertama yang kita pelajari tentang apa? Menanam pohon. Yaitu di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yaitu kegiatannya ya mencari informasi dari sebuah teks bacaan tentang yang disampaikan ya gitu. Kemudian materi kita yang kedua apa? Materi kita kedua Kegiatan ekonomi. kegiatan ekonomi. Ini masuk pada muatan pelajaran apa? IPS. IPS. Kegiatan ekonomi di IPS ya. Apa saja kegiatan ekonomi tadi? Ada di bidang pertanian, kemudian Jasa. peternakan, kemudian Perikanan. kemudian apa lagi? Jasa. Apa lagi? Perdagangan, apa lagi? Bidang jasa. Di bidang jasa apa lagi? Industri ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk semuanya itu untuk apa? Semuanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, yaitu untuk memenuhi kehidupan manusia ya. Baiklah, sampai sini masih ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kita akan penilaian ya. Jadi kamu mengerjakan soal latihan ini ya. Pak berikan ya. Nah ya, kerjakan, tuliskan namanya dan nomor absen masing-masing ya, kerjakan.
Sudah semua mengerjakan latihannya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah ya, silakan duduk ya. Bagus. Jadi materi kita pada hari ini sudah selesai. Ya, sudah kita belajar pertama tentang bahasa Indonesia. Yang kedua tentang apa? IPS. Ya. Pahami semuanya? Paham ya. Kalau sudah paham, nah Pak ingin tanya kepada kamu semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Pak, saya senang untuk belajar. Iya. Ada yang lain? Saya Pak, saya senang mengikuti pelajaran dan mudah dipahami. Iya. Ya. Ya. Ada yang lain lagi? Ya. Kalau tidak ada, ya sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekarang silakan rapikan semua peralatan tulisnya, dimasukkan ke dalam tas supaya tidak ketinggalan. Jangan kesalahan ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, ya coba Pak minta perwakilannya untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Ini gede Pak. Silakan, yang duduk.